Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini. Tuhan masih baik terhadap kehidupan kita sekalian. Karena Tuhan masih memberikan karunia kesehatan, yaitu kesehatan tubuh dan jiwa. Tentunya kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah penyembahan pada sore hari ini, baiklah kita akan siapkan hati kita dan kita akan berdoa bersama. Mohon hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sidang jemaat yang di rumah, kami undang untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kemurahan yang masih Tuhan berikan kepada kehidupan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kesempatan kesehatan masih Engkau berikan kepada kami yang merupakan berkat karunia yang sungguh luar biasa, dan itulah kebaikan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang percaya. Tuhan, kami ingin lebih dekat kepada Engkau. Kami ingin, haleluya, untuk mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan hati kami masing-masing, sucikan hati kami masing-masing, baik segala ucapan, tingkah laku maupun, haleluya, segala persembahan yang akan kami naikkan. Pujikan terlebih dahulu Tuhan. Kami undang kuasa-Mu hadir di tempat ini untuk memberkati kami sekalian Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan hadir di tempat ini dan kami akan menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita rasakan kasih Allah yang tak berkesudahan, dan kasih itu selalu diberikan dengan cuma-cuma karena Tuhan sangat mengasihi kepada kita sekalian. Kita bersama akan naikkan pujian menikmati kasih, yaitu firman yang hidup. Haleluya. Rasakan
saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita rasakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, ketulusan-Mu Bapa, hadir dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Hadirat-Mu mengurapi kami sekalian. Kami rasakan Tuhan jamahan tangan-Mu menjangkau kehidupan kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang butuh pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mengangkat kami baik dalam duka maupun dalam sukacita. Kasih-Mu luar biasa, firman-Mu luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Haleluya. Dengan kasih dan firman-Nya. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Engkaulah kekuatanku. Puji nama Tuhan.
kekuatan hanya terletak pada firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bawa hati kita, dan tentunya hati yang rindu dengan air kehidupan yang selalu memancar melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita sekalian, seperti tanaman yang ada di tepi air, selalu berbuah dan menghasilkan buah pada waktunya. Itulah janji Tuhan. Kita bawa hati kita supaya hati kita dipuaskan oleh firman Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. agar cintamu bersemi di hatiku. Katakan jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar bersemi di hatiku. Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kupuji di hatiku. Dari atas, katakan dengan hati bahwa jiwa kita haus akan kebenaran firman. Haleluya. Karena firman itu yang akan memuaskan segala dahaga dalam kehidupan kita. Haleluya. Rindu akan cinta-Mu, siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku,
selamanya. Haleluya. Setia, setia selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Itulah Tuhan, pengakuan komitmen kami, bahkan doa-doa kami ini untuk kami selalu setia kepada Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu setia ke dalam kehidupan kami. Bahkan kami manusia yang banyak kekurangan, kelemahan dan dosa. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami sangat merindukan untuk kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi banyak masalah Tuhan di tengah dunia ini. Tapi kami tahu, kami percaya kami bukan sekedar orang yang beriman, tetapi kami menjadi orang beriman yang memiliki iman yang ada di dalam Engkau Tuhan. Dan iman ini akan terus bertumbuh sampai mencapai pada iman yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Untuk itu sore hari ini kami datang kepadamu untuk dapat datang menyembah, berdoa. Tetapi sebelum mari Engkau akan nyatakan firman-Mu bagi kehidupan kami saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati pujian yang sudah dipersembahkan. Biar semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mengundang hadirat-Mu tengah-tengah kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang mau sambut sebagian firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, amin. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ya, biarlah saat ini kita manfaatkan, yaitu sebaik-baiknya waktu ini untuk kita kembali datang ya, di hadirat Tuhan. Tentunya ya, bukan sekedar datang, tetapi sungguh-sungguh kita mau bisa bertemu dengan pribadi Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, sebentar nanti kita akan berdoa dan banyak hal yang perlu kita doakan di saat-saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ya berbicara tentang Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Kita sudah banyak mempelajari ini, tapi mari kita masih terus mau ya, mempelajari lebih dalam, karena saat-saat ini kita sedang menghadapi banyak hal ya, di tengah-tengah dunia ini lewat pandemi, dampak-dampaknya juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya iman ini terus bertumbuh ya, tetapi juga penghalang-penghalang yang lain ya, kepada kehidupan kita ini. Nah, untuk itu kita saudara dikasihi Tuhan menghadapi, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, ya, berarti Tuhan juga akan memberikan kepada kita bagaimana kita menghadapi masa ini sebagai kehidupan orang yang percaya atau orang beriman. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus sendiri setelah dia dibaptis ya, keluar dari air Roh Kudus hingga di atas kepalanya, dan ada suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi sesungguhnya kehidupan kita ini seperti yang sudah mengalami baptisan air atau pembaharuan, harusnya kita juga sudah menjadi kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, waktu Yesus setelah tadi dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, ya, dikatakan anakku yang kukasihi, tetapi masih menghadapi ujian. Langsung Roh Kudus membawa Yesus ke mana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Ya, untuk kalau saya katakan lebih enak ngomong, diuji. Ya, iman ini diuji.
Apakah iman ini goyah atau tidak ini? Sebab Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya, ini yang pertama, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Sama dengan Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Artinya tidak setia sampai tinggalkan pelayanan. Kalau tidak setia sampai tinggalkan pelayanan, yaitu kita kehilangan hak untuk masuk kerajaan surga. Ya. Tetapi mari kita akan mempelajari dari Yesus yang sudah dikatakan anak yang kukasihi, tapi masih diizinkan untuk dicobai atau diuji. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita ini. Kalau kita kembali melihat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-11. 4 ayat yang ke-11, nanti saudara membaca secara keseluruhan dan kita ini sudah pernah membaca ini, tapi saudara nanti akan membaca ulang kembali supaya lebih jelas, lebih mengerti ini. Ya, di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, untuk diuji. Jadi dibawa ke padang gurun oleh Roh, berarti diizinkan untuk menghadapi cobaan atau ujian ini. Ini seizin Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi sesuatu, seperti di sini dikatakan, itu merupakan ujian, bukan cobaan, tapi merupakan ujian buat iman kita. Apakah kita bisa menang atau tidak? Terutama menang tentang panggilan dan pilihan. Sehingga kita tidak menyangkal seperti Petrus. Ayat yang ke-2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 40 hari, 40 malam. Dia berpuasa. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita banyak di dalam perjanjian lama bicara tentang puasa ini, puasa itu dan sebagainya. Tapi mari kita melihat bagaimana yang dialami oleh Yesus. Di sini berpuasa 40 hari 4 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini angka 40. Kenapa angka 40? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Bicara puasa, bicara perobekan daging. Angka 40 bicara angka penamatan daging. Ini. Kenapa angka 40? Saudara nanti mungkin yang punya HP bisa search, cari angka 40. Oh, banyak banget angka 40 di dalam Alkitab. Angka 40 begitu banyak dalam Alkitab. Ini semua menunjukkan yaitu penamatan daging. Di zamannya Nuh, di zamannya Nuh di dalam Kejadian, sana dikatakan yaitu bahwa Tuhan menurunkan saat itu banjir air bah berapa lama? 40 hari. Tamat itu semua orang-orang yang ada di zamannya Nuh selamat ini. Turun hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Semua manusia kecuali Nuh dan keluarga semua binasa. Tamat. Demikian juga angka 40 ini. Waktu Israel dibawa keluar dari tanah Mesir,
sampai Kanaan berapa tahun harus berputar-putar? Angka 40 penamatan daging. Ini saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari untuk menamatkan daging ini. Jadi ini teladan Yesus dalam berpuasa 40 hari 40 malam sampai mengalami perobekan daging sepenuh. Ya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat Yesus menang saat itu. Karena Yesus sudah menamatkan daging. Ya, 40 hari 40 malam berpuasa. Jadi bicara berpuasa itu bukan kebiasaan. Ya, bukan, kalau Senin Kamis aku berpuasa untuk ini, untuk itu. Ya, tapi nanti kita lihat teladan Yesus dalam berpuasa. Ya, setelah 40 hari berpuasa, apa yang didapat oleh Yesus? Ini Yesus menjadi teladan bagi kita ini. Ya. Dan sekali lagi bahwa berpuasa itu adalah untuk mengalami perobekan daging sepenuh sampai yaitu penamatan daging ini. Lah kalau kita melihat ya, Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis, tapi dia sebelumnya berpuasa 40 hari 40 malam. Untuk apa saat Yesus berpuasa? Sebetulnya Yesus kalaupun tidak berpuasa, melawan iblis dia bisa menang. Ya. Tetapi di sini Tuhan lewat Roh-Nya membawa Yesus untuk berpuasa 40 hari dan 40 baru diuji. Nah, kita melihat untuk apa Yesus itu berpuasa. Yang pertama, Yesus berpuasa untuk menghadapi dan mengalahkan pencobaan-pencobaan. Berapa kali Yesus dicobai? 3 kali. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di sini kalau saudara membaca ayat yang ketiga, jika engkau kalah perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Ini kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada. Ini termasuk jiwa. Kalau jatuh ya mati. Tapi iblis juga menggunakan ayat. Ada ayat yang mengatakan kalau engkau anak Allah, malaikat itu akan datang menatang engkau. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Ya, di sini Yesus mengatakan, ya, jangan kita mencobai. Ini. Yang ketiga, yaitu dalam ayat yang ke-8, tadi ayat ke-5 ya. Dan iblis membawanya pada ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Ini bicara tentang roh. Penyembahan, bicara tentang roh. Jadi Yesus saat itu dicobai tubuh, jiwa, dan roh. Jadi untuk apa sebelumnya itu? Yesus diizinkan berpuasa itu untuk menghadapi, mengalahkan pencobaan-pencobaan dari iblis sebanyak 3 kali. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini juga saudara. Untuk itu kita perlu meneladani Yesus. Kemudian untuk apa Yesus berpuasa? Di dalam Matius 12 ayat 17, Matius 12 di dalam Matius 4 ayat 12 17, Matius 4 12 sampai 17.
Ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan, yang telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi saat itu Yesus berpuasa, yaitu untuk apa? Yang kedua, untuk memulai pelayanannya. Ya, Yesus mulai pelayanannya. Setelah dibaptis, Yesus diizinkan diuji, baru setelah itu Yesus memulai pelayanannya. Tadi didahului dengan puasa. Ya. Dan untuk apa Yesus berpuasa? Untuk yang ketiga, yaitu Matius 4, 18 sampai yang ke-20. Matius 4 ayat 18 dan 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi Yesus sudah dibaptis, dibawa ke padang gurun untuk berpuasa. Setelah itu dicobai atau diuji, menghadapi pencobaan. Yang kedua, yaitu Yesus berpuasa untuk memulai pelayanannya, untuk memberitakan. Dan yang ketiga, yaitu tadi untuk memanggil dan memilih Petrus dan juga kawan-kawan untuk menjadi pelayan Tuhan, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Inilah teladan Yesus, saudara dikasihi Tuhan. Dan untuk menghadapi hal-hal seperti ini, kita juga, saudara dikasihi Tuhan, berpuasa meneladani Yesus. Untuk apa? Kalau Yesus tadi sudah kita tahu, ada 3 hal Yesus berpuasa. Tapi bagaimana dengan kita? Untuk apa kita kalau sekarang berpuasa? Yang pertama, kita meladani Yesus. Supaya kita berpuasa yang pertama kali, supaya mengalami perobekan daging, sehingga kita bisa menerima panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Siapa yang sudah dipanggil, sudah dipilih, jangan menyangkal. Kalau kita tidak kuat menghadapi ini, teladani Yesus untuk berpuasa. Yang belum melayani, supaya bisa menerima panggilan dan pilihan Tuhan di bidang apa saja, sesuai panggilan pilihan Tuhan. Jangan kita berpikir kalau kita dipanggil, dipilih, itu harus menjadi leader, singer, pemain musik, khotbah. Bukan itu saja. Banyak sekali di mana Tuhan panggil kita, di mana Tuhan pilih kita. Kalau itu panggilan pilihan Tuhan, kerjakan. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, ini untuk yang belum melayani hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Kalau perlu juga berdoa dan berpuasa. Tetapi seperti Yesus, ada tertulis, dia menang.
Banyak berdoa untuk menerima panggilan pilihan Tuhan di bidang apa saja. Saya mungkin pernah bersaksi, saya pertama kali melayani, memang di Jakarta dulu, di Salatiga kaum muda tapi belum merasa terpanggil. Hanya ikut di Salatiga waktu sekolah, itu ikut paduan suara di gereja, ikut. Tapi tidak terasa terpanggil. Hanya ikut, ayo ikut kaum muda. Tapi setelah di Jakarta sungguh ada satu beban panggilan. Mulai apa? Saya mulai datang tergerak. Yaitu hanya membagikan buku nyanyian waktu mau ibadah. Dan juga menata sound systemnya. Karena di hotel itu, sehingga kita harus simpan alat-alat semua di bawah, di gudangnya hotel. Baru mau ibadah naik, ditoto. Kemudian setelah selesai malam, 3 kali ibadah selesai, balikin lagi, ditoto lagi. Kenapa saya tergerak? Melihat bahwa gembala itu kerja sendiri. Dia memang orang Amerika, orangnya kuat, gede. Waktu anak saya Stephen itu diserahkan, saya takut, khawatir. Hanya dicengkeweng, pakai satu telapak tangan ini diangkat ke atas. Gini. Ketir-ketir kalau jatuh kan. Tapi dia angkat. Nah, melihat itu saya bersama satu teman saya orang India. Boleh aku melayani, mengikut, silakan. Nah, mulai dari situ panggilan itu terus bertumbuh sampai Tuhan berikan kepercayaan. Sampai saya doakan saudara dikasihi Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, buat kita sekarang yang belum melayani, mari banyak berdoa. Kalau perlu puasa tapi sesuai teladan Tuhan. Untuk bisa menerima panggilan dan pilihan Tuhan di bidang apa saja. Yang sudah melayani juga supaya tidak menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan seperti Petrus. Petrus yang rasul, yang hebat aja bisa menyangkal ini. Mari teladani Yesus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bukan mengorbankan, mengobarkan karunia Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah melayani, banyak berdoa. Kalau perlu saudara berpuasa, tetapi yang benar sesuai, yaitu teladan Yesus, merobek daging. Keinginan daging ini selalu menghalang-halangi sehingga tidak bisa setia. Ini perlu saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kita berdoa berpuasa supaya semakin setia dan berkobar-kobar. Tadi mengobarkan pelayanan, bukan mengorbankan. Berkobar-kobar dalam karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan sampai garis akhir. Sampai tamat. Sampai meninggal dunia atau sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, diubahkan nanti dalam tubuh mulia. Karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan itu merupakan yaitu jubah yang maha indah. Jubah yang dimiliki oleh Yusuf itu sebagai contoh itu. Jadi kalau kita yang sudah dipanggil dipilih Tuhan harus mempertahankan ini, supaya panggilan pilihan itu tidak
ya, goyah, tetap kuat. Kalau kita sudah memakai jubah yang makna, pertahankan supaya hidup kita semakin diperindah oleh Tuhan. Jadi semakin daging ini ditanggalkan, ditamatkan, semakin hidup itu semakin indah. Dan semakin daging menonjol, bahkan semakin hancur hidup kita. Ya. Jadi kita menerima karunia Roh Kudus, salah satunya yaitu lewat penumpangan tangan seorang sidang penatua atau gembala sidang. Artinya ditahbiskan, ditetapkan. Ini. Jadi bukan karpe dewe. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ya, yang kedua buat kita, kalau perlu kita juga berdoa berpuasa tadi. Ya. Yang kedua, Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 5. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya, sampai ayat yang kelima. Ya. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka mereka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau saat ini kita ya, dipanggil dan dipilih Tuhan, tadi kita kalau tidak mampu, kita harus berdoa dan berpuasa untuk mengalami perobekan daging. Saudara dikasihi Tuhan, yang kedua di sini berpuasa untuk menerima hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga bisa melaksanakan tugas khusus dari Tuhan. Tadi mereka mendapat tugas khusus, yaitu memberitakan. Buat kita tugas khusus adalah memberitakan, yaitu kabar mempelai atau firman pengajaran mempelai yang benar, untuk membawa jiwa-jiwa yang sudah selamat, yang sudah dipanggil untuk masuk ke dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanitanya. Tadi dikatakan orang yang berada di bait Allah, ya, atau dikatakan rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ya. Jadi orang yang berada di bait Allah sudah percaya. Orang yang sudah bait Allah kan orang sudah percaya, orang sudah terima keselamatan, terima Yesus sebagai juru, sudah bertobat, dibaptis, ya, yang juga sudah menerima firman penginjilan. Tapi di sini, ya, Yohanes ikut membantu pelayanannya. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi ini perlu untuk ditingkatkan. Jadi pelayanan itu merupakan satu tim. Ada yang memberitakan
firman. Yohanes tadi membantu, ada yang membantu di dalam berdoa dan lain sebagainya. Ya, ada pendoa-pendoa berdoa. Nah, ini saudara dikasih ada satu tim, ya. Jadi kita harus berani mengorbankan segala sesuatu untuk kita bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kecuali satu tidak boleh, yaitu firman pengajaran. Tidak boleh dikorbankan. Ya. Kalau kita menempatkan firman bersama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Kalau menempatkan Yesus sebagai kepala berarti dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Sehingga kita akan merasa enak dan ringan. Jadi hari-hari kita harus aktif melayani. Dan juga mendukung pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Mulai dari dalam nikah, dalam pengembalaan, ya, sampai antar penggembalaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga itu, ya, yang ketiga ini sangat penting bagi yang sudah dipanggil dan dipilih. Ya. Kalau tidak kuat, ya, berdoa dan berdoa untuk apa seperti Yesus mempertahankan pelayanan dalam pola tabernakel, pola kerajaan surga. Sudah dibahas yang lalu bahwa Tuhan pertama memanggil 4 murid terlebih dahulu, sebab panggilan dan pilihan Tuhan bagi 4 orang itu sesuai dengan pola kerajaan surga. Bahwa di takhta surga Yesus dikelilingi oleh 4 makhluk. Di bumi sama seperti di surga. Jadi pelayanan harus sesuai pola kerajaan surga. Supaya pelayan kita enggak ngelenceng. Enggak terpengaruh dengan daging. Tadi kalau berpuasa berarti ya perobekan daging, ya penamatan daging, sehingga kita bisa mengikuti yaitu pola kerjaan surga. Mari, ya, yang sudah dipanggil pilih, ya, jangan sampai melenceng. Ya, jadikan dia sebagai kepala, ya, supaya kita ya tidak tersesat, tidak melenceng, tidak seenaknya. Di dalam ibadah belahi. Untuk itu kalau gak kuat, mari saudara dikasih Tuhan untuk kita bisa ya, dalam pengajaran tadi mempelai kabar melihat dalam terang taber pola kerajaan surga. Ini ya, jadi pelayanan kita tidak sia-sia. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Roma 14, 17 sampai 18, Roma 14, 17, 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia ini. Jadi dengan berpuasa kita sedang berpindah ya, ke suasana surga. Bukan soal makan minum, suasana dunia ini, tapi soal kerajaan surga, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga kita pindah dalam suasana surga. Pola pelayan kerajaan surga bukan tadi soal makan minum. Maksudnya dalam pelayan tidak boleh mencari kepentingan jasmani semata atau kepentingan diri sendiri. Kalau dalam pelayanan ada kepentingan jasmani, maka pelayanan kita akan sia-sia. Jadi untuk itu mari kita banyak bergumul, ya, daging ditamatkan lewat tadi. Kalau berpuasa, sekali lagi berpuasa bukan soal kebiasaan, ya.
nanti puasa, tiru sapa. Semua dalam Alkitab, terutama seperti Yesus, teladannya ini. Ya, dalam hal berpuasa, penamatan daging ini. Ya. Jadi tanda pelayanan yang benar, yang berdasarkan pola kerjaan surga, antara lain yaitu kebenaran tadi. Artinya pelayanan yang sesuai dengan firman pengajaran benar, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab sebagai komandonya. Dan hidup dalam kebenaran. Jadi semua harus benar. Baik dalam pelayanan, baik dalam segi apapun. Ya, lalu lintas dan segala harus benar. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi ya, berdasarkan kebenaran firman pengajaran yang benar. Semua tertulis dalam Alkitab. Itu komandonya. Kemudian yang kedua, pelayanan benar berdasarkan pola kerajaan surga, yaitu yang kedua tadi, sukacita oleh Roh Kudus. Artinya sukacita sekalipun dalam pelayanan banyak penderitaan atau banyak salib. Jangan seperti Petrus ya, yang tidak mau ya, untuk memikul salib, untuk mendengar berita salib dan sebagainya sudah diterangkan ini. Ya. Sehingga kita tidak mengomel. Di saat kita melayani tetap ada sukacita. Karena sukacita dari Roh Kudus, sehingga penderitaan apapun dialami, kesulitan apapun, dikatakan pikul salib tadi, nggak ngomel, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada persungutan, tapi selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan ini, ya, saya masih teringat waktu ikut persekutuan. Ya. Kalau lagi seringkali pasti ada sesuatu. Baik itu pesawatnya itu terlambat, ya, pesawat terlambat, ya sudah pernah terlambat sampai hampir 6 jam, 7 jam, ya sudah. Mereka semua tetap bersukacita nyanyi-nyanyi. Dan yang paling terkesan saya waktu dari ya itu Palangkaraya pergi ke Banjarmasin, naik speedboat, pikir saya speedboatnya gede gitu, seneng. Speedboatnya itu ya kayak perahu gitu, ya kalau duduk berhadapan itu sudah lutut ya, lutut sama lutut udah kena, nggak bisa berubah. Dan sekian jam melewati ya, sungai itu dan hujan, tampias semua, sekalipun sudah ada ya plastiknya, tetapi saudara ya sidang jemaat yang tua-tua mereka tetap sukacita, bernyanyi, wah memuji Tuhan terus, ya. Ini ada sukacita di dalam masalah penderitaan seperti itu, ada sukacita. Malah dikatakan, Mojokerto gimana kok menengahi katanya. Ya. Ini jadi di dalam apapun ada sukacita ini. Itu tanda pelayanan yang benar, yang berdasarkan pola kerjaan surga tadi, ada sukacita sekalipun banyak penderitaan dalam pelayanan atau banyak salib. Enggak ngomel, enggak ada sungut-sungut, tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong. Dan yang ketiga adalah tadi damai sejahtera. Artinya tidak ada permusuhan antar anggota, tidak ada kepahitan, juga tidak ada kekhawatiran. Berarti tenang. Yang ada rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut sama dengan tidak ada dosa. Sebab rendah hati itu kemampuan untuk mengaku dosa. Dan kalau diampuni tidak berbuat dosa lagi.
Lemah lembut itu kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Jadi saling mengaku dan mengampuni. Damai sejahtera, tidak ada permusuhan. Damai sejahtera ini adalah landasan yang kuat untuk apa? Untuk menerima kuasa Allah. Untuk menerima kuasa Allah. Jadi kalau kita mau menerima kuasa Allah, damai sejahtera inilah landasan yang kuat sehingga kita bisa menerima kuasa Allah. Apa kuasa Allah? Yang pertama Matius 11, 29-30. Matius 11, 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kuasa untuk menjadikan yaitu semua enak. Jadi damai sejahtera landasan yang kuat untuk menerima kuasa Allah untuk menjadikan semua enak dan ringan. Kalau dosa masih dipertahankan atau juga tidak mau mengambil dosa orang lain, maka akan terasa ada beban. Masih ada beban. Ya. Jadi inilah damai sejahtera, landasan yang kuat untuk menerima kuasa Allah. Dan yang kedua, Markus 4, 37-39. Markus 4, 37-39. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di burita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada kuasa untuk meneduhkan angin gelombang di tengah danau atau di tengah lautan dunia ini. Ya, akan ada ya. Jadi kalau damai sejahtera, ya, itu landasan yang kuat menerima kuasa Allah, ya, untuk menjadikan semua enak dan ringan. Yang kedua itu untuk meneduhkan kalau menghadapi angin dan gelombang di tengah-tengah lautan dunia ini. Ini yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yang ketiga yaitu 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5, 23, 24. 1 Tesalonika 5, 23, 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu, tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi yang ketiga, damai sejahtera ada kuasa untuk menyucikan, untuk membaharui hidup kita. Sering saya sampaikan, dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Jadi pembaharuan, bicara pembaharuan, itu dimulai dengan taat dengar-dengaran. Sebab damai sejahtera itu dimulai dengan ketaatan. Pelayan siap. Ini. Ya. Di dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat yang ke-18 ya, ke-18. Sekiranya engkau
memperhatikan perintah-perintahku, ya, yaitu firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan ayat ini. Ya. Yesaya 48. Saya akan ulang sekali lagi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perintah firman Tuhan, taat dengar, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Oh, hidup dalam damai sejahtera tadi. Dan kebahagiaannya akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sampai nanti kalau Yesus datang kembali kali kedua, kita sudah diubahkan menjadi sama sempurna seperti Dia. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari lihat teladan Yesus. Ya, untuk apa Yesus berpuasa? Itu teladan kita yang kita teladani, sehingga kita juga berdoa berpuasa untuk penampatan daging, mengalami perobekan daging, untuk menerima hikmat dan kuasa Tuhan, dan juga untuk mempertahankan pelayanan dalam pola tabernakel, tidak meninggalkan, tidak menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga nanti sungguh-sungguh kita akan bisa mengalami yaitu kebahagiaan atau keubahan dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau lagi enggak mampu daging ini, ya, mari berdoa. Kalau perlu untuk berdoa. Sekali lagi, bukan untuk hal-hal yang jasmani. Oh, mau sepeda motor berdoa berpuasa. Teladannya Yesus tadi dengan jelas, ya, sehingga ada kuasa di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah Roh Kudus penuhi kami. Dari atas kembali, Allah Roh Kudus penuhi kami. Ya, mari ini rindukan supaya Roh Kudus memenuhi kami. Ya, ya. Haleluya. Dalam hidupku, haleluya. Allah Roh Kudus subah hatiku ini. Allah Roh Kudus,
Jadikan permohonan doa kita supaya urapan Roh Kudus ada di hidup. Haleluya. Seperti Yesus dibawa oleh Roh kepada gunung. Kami ada kekuatan. Setelah Yesus menamatkan kedagingan lewat berpuasa 40 hari 40 malam, Dia menang atas iblis. Tubuh jiwa rohnya menang. Sekalipun dia harus mati di atas kayu salib, tapi dia dibangkitkan pada hari ketiga. Haleluya. Kuduslah Tuhan, sanjung kamu mulia, mulia bagimu ya. Sesuai dengan teladan-Mu Tuhan, menghadapi apapun. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang mampu menolong kami Tuhan, lewat kuasa firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, dalam urapan kuasa Roh, Engkau akan memberikan kemenangan juga bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya
Engkau satu-satunya yang layak untuk disembah Tuhan. Haleluya. Kalau Engkau sudah menang Tuhan, menghadapi juga ujian ini Tuhan, oleh si iblis ini Tuhan, maka Engkau juga akan menolong kami untuk memberikan kemenangan bagi kami. Engkau sebagai imam besar agung yang sudah turut merasakan Tuhan apa yang ada di dalam kehidupan manusia ini Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara, Engkau mampu untuk menolong kami Tuhan dalam segala keberadaan kami ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujikan kembali kurnia. Bapa Andi akan berdoa untuk mengucap syukur dan juga untuk doa-doa syafaat bagi kehidupan sidang jemaat, baik yang belum terpanggil dan terpilih ataupun yang sudah dipanggil dan dipilih, supaya tidak menyangkal seperti Petrus. Oh, haleluya, haleluya. Pujikan kurnia satu kali. Oh, haleluya. Ku sembah, merebekkan daging nyata di saat menyembah Dia. Haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, kita pujikan kurnia sekali. Ku sembah, haleluya. Ya, kuduslah Tuhan yang juga mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada malam hari ini Tuhan, agar kami meneladani pribadi Tuhan Yesus Kristus melalui penamatan daging, melalui perobekan daging selama 40 hari 40 malam, melalui puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara manusia jasmani, juga mengalami kelaparan, juga mengalami akan haus Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, pemeliharaan Allah yang sungguh luar biasa terhadap pribadi kami Tuhan. Walaupun mengalami pencobaan, walaupun mengalami ujian yang dilakukan oleh si iblis Tuhan, si pencoba ini Tuhan, melalui pencobaan secara haleluya tubuh, jiwa dan roh Tuhan. Namun firman-Mu menguatkan iman percaya kepada kami bahwa manusia tidak hanya makan dari roti saja, tetapi manusia juga makan roti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan dan teladan yang baik Tuhan. Demikian Tuhan, ketika kami atau Tuhan Yesus ada di bumbungan yang tinggi Tuhan, ada di atas bait Allah Tuhan, dan iblis juga mencobai Tuhan, tapi firman-Mu tertulis mengatakan tidak berhak untuk mencobai Tuhan Allah. Sembahlah Dia Tuhan, itulah firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu iblis selalu akan menggagalkan. Iblis akan selalu haleluya mencobai setiap pribadi yang tidak memiliki iman yang kuat. Oleh karena itu Tuhan, kami yang masih hidup, kami yang percaya akan kebenaran firman-Mu,
Berikan kekuatan, keteguhan, iman, percaya kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kemenangan dan kemenangan. Dan keluar menjadi pemenang yang luar biasa Tuhan. Itulah kerinduan kami. Dan Roh Kudus-Mu akan tetap berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukan kehendak firman-Mu. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu akan memberikan, oh haleluya, kemenangan kepada kami. Sehingga dalam pengalaman kini Tuhan, dalam mengiring Engkau Tuhan, haleluya, kami siap melayani Tuhan sesuai dengan pola tabernakel Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah Engkau panggil dan kami telah Engkau pilih sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Agar kami ini Tuhan menjadi soko guru Tuhan dalam kerajaan surga. Agar kehidupan kami ini terpilih dan haleluya untuk menjadi jemaat-Mu dalam pembangunan tubuh Kristus Tuhan. Sehingga kehidupan kami layak dan berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Agar kami dimenangkan dan dapat menjadi saksi bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan kerinduan kami, agar senantiasa mendapat hikmat dari surga, sehingga kami dapat melakukan segala kebenaran firman-Mu, dan kami dapat haleluya mengucap syukur dalam segala hal. Itulah Tuhan pribadi melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah di sekitaran Mojokerto maupun yang ada di luar Mojokerto. Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu masih berlaku bagi jemaat-Mu Ebenezer Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Dan kami percaya Kristus adalah penolongku. Sehingga jemaat-Mu dimanapun berada tetap terpelihara oleh kasih karunia daripada firman Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan, berikan oh haleluya segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu makan, minum dan pakai Tuhan, semua dicari oleh bangsa. Tetapi kalau kami mencari kebenaran firman-Mu, maka yang lain akan ditambahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat saudara kami yang berbaring di rumah sakit, yang saat ini ada di Sowaloyo, Bapak Sofi maupun haleluya, haleluya Ibu Hana Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah, dan kami percaya melalui kuasa bilur darah-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyembuh, haleluya, menengking segala sakit penyakit yang diderita oleh Bapak Sofi itu, dan angkat dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Jadikan sembuh, jadikan sembuh oleh karena darah Kristus berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Kau telah menjamah baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang haleluya mungkin dalam kehidupan ini haleluya menghantungkan satu belas kasihan-Mu. Kami percaya mereka masih punya pengharapan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan haleluya sesuai dengan harapannya, memelihara kehidupannya yang sudah tua, mungkin yang sudah lanjut. Berikan kekuatan jasmani, berikan kekuatan kesehatannya Tuhan, agar tubuhnya ini walaupun sudah makin tua, tetapi iman percayanya semakin bertambah-tambah Tuhan. Kami percaya itu masih berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan nikah dari sidang jemaat-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota, semua Engkau jatuhkan Tuhan. Berikan damai sejahtera dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan pasti menolong dalam kehidupan rumah tangganya. Pasti ada anggur yang baru Tuhan, ada sukacita, ada pemeliharaan dan berkat Ebenezer ada dalam kehidupan haleluya sidang jemaat-Mu dalam rumah tangganya. Kau juga memberkati anak-anaknya, baik yang ada di luar kota, yang kuliah, yang menuntut ilmu, maupun yang mencari pekerjaan. Kami percaya kalau Tuhan membuka jalan, pasti tidak ada yang dapat menutupnya. Berikan kesempatan Tuhan yang belum mendapat pekerjaan untuk dapat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Ya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Ya, tolong. bangsa Indonesia, mulai segala dari pimpinan keberatan. Bapak Presiden, para menteri, Tolong. gubernur, bupati, wali kota, Ya. camat, kepala desa, RT, RW, seluruh Indonesia Tuhan. Berikan hikmat marifat daripada Engkau. Haleluya. Berikan, oh haleluya, roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang mereka emban Tuhan. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Dan kami berdoa khusus untuk yang mengalami sakit penyakit karena corona Tuhan. Oh tolong jamah Tuhan. Sembuhkan saat ini. Biar bangsa Indonesia terbebas dari pandemi. Oh haleluya, COVID-19. Dan ekonomi juga berjalan lancar. Situasi dunia juga menjadi damai sejahtera-Mu. Ini semua karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan telah berkarya dan Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mempelai pria surga selalu mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Kami juga serahkan Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya yang selama saat ini masih setia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan secara daging mungkin capek, secara manusia mungkin haleluya, banyak penderitaan Tuhan. Tapi kami percaya dengan hikmat marifat yang daripada surga, hamba-Mu dipakai luar biasa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa hamba-Mu untuk senantiasa mendapatkan kesehatan, senantiasa menjaga kekuatan daripada Engkau dalam menjalankan haleluya pelayannya sebagai hamba Tuhan. Engkau memberkati istri, anak, cucu dan menantu. Semuanya Engkau berkati Tuhan dengan berkat damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini firman-Mu tidak kembali sia-sia. Tapi firman-Mu ada dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau lawat kami pada sore malam hari ini dimanapun berada Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu atas setiap kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan di sidang-Mu ke dalam tangan-Mu, supaya semua boleh berada di dalam kuasa daripada Engkau, dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, masalah problema apapun Engkau mampu menyelesaikan. Demikian juga untuk yang bekerja, yang berusaha, mungkin oleh karena dampak pandemi ada penurunan, tapi tetap bisa mengucap syukur Tuhan karena pemeliharaan-Mu nyata Tuhan, sehingga mereka tetap bisa mengerjakan semua itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sekali ada penurunan tapi tetap mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah tetap berkarya memelihara. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan malam hari ini. Engkau beri kekuatan, beri kesehatan kami Tuhan. Limpahkan berkat, damai sejahtera dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk seluruh kami. Kami menyerahkan sekali lagi keberadaan kami ke dalam tangan-Mu dan juga pelayan-Mu yang lain yang akan terjadwal dalam ibadah akan datang. Engkau juga akan memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera, kasih karunia dilimpahkan di tengah saudara sekalian. Dan terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.